Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dalam Tuhan, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Mari kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menikmati firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, dan juga firman Tuhan yang memelihara kita di bumi sampai kita tiba di surga kelak. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Sudah semua menemukan? 2 Korintus 12 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Ketika ibu bapak membaca ayat ini, bagaimana perasaan? Apakah timbul pertanyaan di dalam hatimu? Apakah firman Tuhan ini cocok dengan kita? Cocok ibu bapak? Cocok? Bagaimana? Cocokkah tidak ini firman Tuhan? Kalau tidak cocok, biar kita ganti saja. Seperti ada bapak-bapak Kristen, Alkitabnya tipis sekali. Ternyata setiap firman Tuhan yang cocok, yang tidak cocok disobeknya. Temannya Belprim tanya, Bapak Alkitab Bapak kok tipis? Alkitab kami tebal. Setelah diperiksa ternyata semua yang tidak cocok dibuang, tinggal yang cocok-cocok saja. Firman Tuhan ini memang menjadi perenungan bagi kita semua, di mana Rasul ini mengatakan dia lebih senang dan rela di dalam siksaan, di dalam kelemahan, rela dan senang di dalam kesukaran, rela dan senang di dalam penganiayaan dan kesesakan. Bahasa Batak, di baheni sonang do huhilala, di bagasan akka hagaleo. Sonang do huhilala di bagasan hasosahan, pangalileon dohot hagugutan. Alani Kristusi ay jumpa galeau di sido au mergo. Memang Rasul Paulus ini seorang yang berubah hidupnya 180 derajat, hidupnya berubah total.
yang dulunya dia penganiaya murid Yesus, sekarang dia menjadi yang dianiaya oleh karena dia murid Yesus. Dahulu dia seorang yang tergila-gila dengan kedudukan atau pangkat di dalam organisasi ataupun dalam keagamaan. Sekarang dia melepaskan semuanya itu. Dahulu dia sebelum menjadi murid Kristus, dia seorang yang selalu mencari untung di dalam Tuhan. Tetapi sesudah di dalam Yesus, dia mencari rugi. Itulah makanya dia katakan dalam Filipi 3, Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan dia memilih hidup di dalam kesesakan. Dia lebih suka dan rela di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan dan kelemahan, juga di dalam siksaan. Hidupnya berubah. Di dalam hatinya hanya ada Tuhan. Pada akhirnya dia mati di Roma, kepalanya dipenggal. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Justru dia merasa bahagia, ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Luar biasa ini. Luar biasa orang ini. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita di dunia yang serba enak ini, ayat ini sepertinya tidak cocok dengan kita. Sangat jarang orang yang rela dan senang di dalam kesukaran. Sangat jarang orang yang rela dan senang di dalam kesesakan. Banyak orang akan mengeluh dan menggerutu apabila mengalami hal-hal yang tidak enak dalam dirinya. Baik itu kesesakan, sakit penyakit, kesukaran, penganiayaan, dan siksaan. Kalau ibu baca mulai dari ayat 1, Paulus ini juga rupa-rupanya mengalami sakit. Dia yang biasa menyembuhkan orang sakit, justru dia yang sakit. 3 kali dia mendoakan penyakitnya kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi apa kata Tuhan dalam ayat 9? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia sudah begitu paham tentang Tuhan. Dia sudah begitu mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Karena memang Rasul ini sudah pernah diangkat ke sorga. Dia sudah pernah diangkat ke sorga ketika dia mati. Dia pernah mati ketika dia dilempari batu. Dia dilempari batu. Dia pingsan. Pada waktu dia pingsan atau mati suri, rohnya dibawa ke surga. Itu tertulis di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ibu baca di rumah, bapak baca di rumah. Tidak sempat waktu menerangkannya. Dan kalau kita membaca ayat ini, apa sebenarnya maksud dan tujuan semua kesesakan, penganiayaan, kesukaran, penderitaan
dan sakit penyakit yang dialami oleh Paulus ini maksudnya adalah supaya Paulus menjadi kuat. Dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi tujuannya adalah supaya dia menjadi orang yang kuat. Haleluya. Dalam hidup ini kita jangan menyesal. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita menyerah. Jangan gugur iman kita ketika persoalan, permasalahan, kesesakan dan kesusahan terjadi di dalam hidup kita. Itu adalah sebagai sarana yang disediakan bagi Tuhan untuk menjadikan kita kuat, sehingga kita menjadi orang yang kuat, umat Tuhan yang kuat. Ibu bapak mau kuat? Kuat. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 71 kita sudah baca di minggu yang lalu, bahwa Daud katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Baik, tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, aku senang dan rela di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan dan siksaan. Itu baik bagiku untuk menjadikan aku kuat. Haleluya. Kuat. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang, persoalan-persoalan hidup yang tidak cocok dengan hidup kita yang kita alami sekarang, itu adalah sarana yang disediakan bagi Tuhan untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Amin. Menguatkan otot-otot rohani kita. Kita harus mengalaminya. Kita harus melewatinya. Seperti burung Raja Wali yang menghajar anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi kuat, supaya sayapnya, kepaknya kuat sehingga bisa terbang tinggi. Haleluya. Ibu bapak mau terbang tinggi? Amin. Atau mau terbang-terbang saja atau bagaimana ya? Atau mau terbang rendah? Kita baca dulu Ulangan 8. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, seperti burung Raja Wali, dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Di dalam sarang itu ada anak-anaknya. Sarangnya yang tadinya empuk karena dilapisi dengan rumput-rumput yang halus dan daun-daun yang empuk, sekarang berubah menjadi duri-duri, kayu-kayu, ranting-ranting yang tajam. Karena burung Raja Wali membuat sarangnya dari kayu-kayu yang tajam, duri-duri yang tajam, kemudian dilapisi dengan daun-daun dan rumput-rumput yang empuk. Tetapi ketika anaknya sudah mulai dewasa, Raja Wali itu akan mengobrak-abrik sarangnya, sehingga anak-anaknya pun tidak betah lagi tinggal di dalam sarang itu. Anak-anaknya pun akan menangis dan menjerit-jerit naik ke atas induk burung Raja Wali itu.
Begitu naik di atas induk burung Raja Wali itu, burung Raja Wali itu pun melemparkan anaknya ke bawah, menjatuhkannya ke bawah. Tetapi sebelum anaknya tergeletak ke tanah, Raja Wali langsung menampung, menggendong anak-anaknya, membawanya lagi naik ke atas, dan terus-menerus melakukan latihan-latihan seperti itu. Sampai pada akhirnya anak-anaknya itu bisa terbang sendiri, bisa terbang tinggi bersama-sama dengan induknya, mengatasi langit biru, mengatasi gelombang angin badai yang menerpa. Semakin kuat angin menerpa, semakin tinggi pula mereka melayang di udara. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anaknya itu bisa mandiri, bisa terbang tinggi, setinggi-tingginya. Demikianlah kita, ibu bapak saudaraku sekalian. Paulus katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tujuannya adalah supaya kita menjadi umat yang kuat. Haleluya. Sekarang kita bingung. Aku lemah, maka aku kuat. Apa maksudnya ini? Jika aku lemah, maka aku kuat. Gak mengerti kita ya. Artinya ibu bapak, ketika kita mengalami kelemahan, yaitu persoalan hidup yang melemahkan kita itu akan membuat kita lemah. Tetapi ketika persoalan itu datang, apabila kita bisa menguatkan hati kita, kita bisa menguatkan hati kita, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika persoalan kesesakan datang menimpa hidup kita, saat itu pula kuasa Tuhan turun menaungi kita. Karena kita sudah merasa lemah, karena kita merasa sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, kita hanya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan menjadikan kita kuat. Haleluya. Jadi ibu bapak saudaraku sekalian, kita harus bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita harus meneguhkan hati kita sendiri. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu orang lain menguatkan hatimu. Tapi kita sendiri harus menguatkan hati kita. Jangan kita mengharapkan orang lain menolong kita. Jangan kita harapkan orang lain memberi kita apa-apa. Sebab di dunia ini tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Orang yang mengandalkan manusia adalah terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kitalah yang menguatkan diri kita di saat mengalami persoalan hidup. Dan kita harus bersyukur atas semuanya itu. Apabila kita tidak bersyukur, berarti kita mempersalahkan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau salah dengan keputusanmu ini. Tetapi ketika kita bersyukur, kita sepakat dengan Tuhan. Apabila kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin, ibu bapak. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Dalam Alkitab kita mengetahui kisah seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu Raja Daud. Ketika dia terjepit. Waktu itu Raja Daud ada di perkampungan Ziklag namanya. Mereka diberikan pemukiman di situ. Sehingga sekitar 600 orang tentara, hanya tentara saja 600 orang tentara Daud. Istri para tentara, juga keluarganya dan penduduk, bisa kita bayangkan berapa ribu mereka semua di sini. Daudlah di sana pemimpinnya. Daudlah yang memberi mereka makan. Maka untuk membiayai semua rakyat ini, memberi makan semua para prajurit dan keluarganya, Daud dengan tentara-tentaranya harus pergi berperang, menjarah musuh-musuh yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berperang, bertempur, dan habis bertempur mereka membawa jarahan, makanan, domba, pakaian, emas dan perak untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Karena pada waktu itu Daud masih ada dalam pelarian dari Raja Saul. Tetapi pada satu hari pergilah Daud berperang, ditinggalkannya lah keluarganya dengan rakyatnya. Dia pergi berperang. Tiba-tiba datanglah orang Amalek. Ketika Daud tidak ada, maka Ziklag, pemukiman mereka pun dibakar oleh orang Amalek. Istri Daud, Ahinoam dan Abigail, dengan anak-anak Daud pun ditawan oleh orang Amalek. Seluruh rakyat yang ada di situ pun, rakyatnya Daud, semua ditawan dan dibawa ke negeri orang Amalek. Harta benda mereka, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mereka, ternak domba mereka, semua dibawa oleh orang Amalek. Dan rumah mereka, ladang-ladang mereka pun, kemah-kemah mereka di bumi hanguskan oleh orang Amalek. Maka pulanglah Daud dari pertempuran. Begitu dia melihat asap mengepul dari atas tempat pemukimannya, maka dia dengan pasukannya segera berlari dan mengetahui Ziklag sudah dibakar. Maka ke-600 orang itu pun marah-marah kepada Daud. Mereka mempersalahkan Daud. Mereka mau membunuh Daud dan mengancam Daud untuk dilempari dengan batu. Mereka mempersalahkan Daud. Mereka mengungkit-ungkit asal-usul Daud. Mereka mengutuki Daud. Gara-gara Daud, kami kehilangan anak-anak. Gara-gara kamu, kami kehilangan istri dan keluarga. Kami kehilangan harta dan tempat tinggal. Sekarang Daud harus bertanggung jawab. Kalau tidak, Daud akan kami bunuh. Daud pun menangis. Seluruh rakyat pun menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Amin. Ibu bapak bisa bayangkan keadaan itu. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tetapi apakah Daud terus mengasihani dirinya? Apakah Daud terus cengeng? Apakah Daud mempersalahkan Tuhan? Tidak. Dia tidak mempersalahkan siapapun. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 13, pasal 30 ya. Coba kita baca sedikit ayat ini. 1 Samuel pasal 30
Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Tidak ada lagi yang bisa menolong Daud, karena dialah pemimpin. Seluruh rakyat sudah mempersoalkan dia. Kalau waktu Nabi Samuel masih hidup, Daud masih bisa curhat kepada Nabi Samuel. Tetapi tidak ada lagi orang yang bisa untuk bertukar pikiran dengan Daud. Maka Daud pun bertekad untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Dia menjadi kuat, dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan melalui imam yang bekerja pada waktu itu. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul, Tuhan? Dan Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan semua tawanan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau Daud tidak pernah masuk ke dalam kesesatan ini, kalau Daud tidak pernah mengalami penderitaan yang hebat ini, maka kepercayaannya tidak akan pernah kuat dan kokoh kepada Tuhan. Maka langkah-langkah selanjutnya pun akan menjadi goyah. Maka dia tidak akan mudah lagi untuk bisa menduduki tahta kerajaan. Tetapi karena dia sudah terbiasa mengalami penderitaan, mengalami kesusahan dan kesesakan, itulah yang membuat dia sukses akhirnya menduduki tahta kerajaan. Ini mengajarkan kepada kita, ibu bapak, di saat kita mengalami kesusahan di dunia ini, atau kita mungkin sedang terjepit. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit. Mungkin ibu bapak sekarang terjepit, atau mungkin kita sekarang terjepit oleh karena apapun. Ada di sini yang terjepit. Puji Tuhan, barang mati. Haleluya. Mungkin ada yang terjepit dan yang pedih hati. Ada di sini yang pedih hatinya. Puji Tuhan, barang mati. Mau lihat sama Tuhan. Terjepit dan pedih hati, itu adalah rencana Tuhan supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita menguatkan kepercayaan kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita mengharapkan Tuhan, jangan mengharapkan manusia. Ay pastor son de nede. Isedo ale aleta na solo mubai. Isedo tulang dua ya, dang tulang, dang geleng, tapi Tuhan. Ale ale na sumurung
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menguatkan kepercayaannya kepada orang lain. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan menyesal. Dan kita sedang melakukan firman Tuhan. Jadi ibu bapak saudaraku sekalian, tujuan Tuhan menimpakan kesesakan, kesusahan ke dalam dunia di hari-hari ini adalah untuk melatih umatnya sehingga kita semua menjadi jemaat Tuhan yang kuat. Karena kita sudah terbiasa menghadapi kesusahan, maka ketika kesusahan yang lebih besar akan datang, kita sudah kuat. Kita menjadi kuat, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan di sana, akhirnya, ya, ini akhirnya, endingnya. Berarti ending akhir daripada pengikutan kita kepada Tuhan, kita harus kuat. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Maksudnya bukan pemerintah NKRI, ya, bukan pemerintah Indonesia maksudnya di sini, tetapi pemerintah-pemerintah di udara. Iblis yang suka memerintah. Iblis itu suka memerintah. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang suka perintah-perintah di rumah. Ayo do, nyonya besaran, nyonya besaran tinggal perintah. Sini lo, tukang perintah. Paulus katakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita itu hebat. Boy tahu si bolis. Jadi si Adam do tahu si bolis. Si Adam nungai topa Tuhan, tumiru kumana, terus tu pangalahona, langsung do tangan di Tuhan menopah si Adam. Tong do tahu si Adam ku si bolis. Bisa mah kita on. Kita orang bergabus do terus. Wah, apa kita? Jadi Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kenapa harus kuat? Karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita perlu kuat. Maka untuk kita bisa kuat, kita harus masuk ke dalam latihan-latihan, persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Haleluya. Inilah latihan kita. Makanya Paulus katakan, aku senang dan rela dalam kesesakan, supaya aku kuat. Makanya dia rela, makanya dia kuat menghadapi pedang, ya, menghadapi pengadilan pun dia tidak kuat. Mahkamah agama mengadili dia tidak takut. Dia kuat. Menghadapi pisau yang besar untuk memotong kepalanya pun dia tidak takut. Justru dia katakan, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang darahku sudah mulai dicurahkan, dan aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kuat.
Mengapa kita harus kuat? Tadi sudah saya kasih jawaban, yaitu karena kita melawan roh-roh jahat di udara. Dan yang kedua, karena kita adalah prajurit Allah. Kita adalah pasukan Allah. Kita adalah tentara Allah. Prajuritnya Tuhan. Seorang prajurit harus kuat. Kita adalah prajurit Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak pernah memanggil kita latihan berperang, bukan? Gereja kita tidak mengadakan latihan tempur, bukan? Tidak ada, kan? Tidak ada gereja kita melakukan latihan tempur atau baris berbaris. Tetapi Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan hidup sehari-hari itu, itulah latihan kita untuk menjadikan kita kuat. Amin. Persoalan-persoalan hidup sehari-hari yang kita alami sekarang, itulah latihan menjadikan kita menjadi prajurit Tuhan yang kuat. Seorang prajurit Tuhan harus kuat, harus mantap. Mantap. Karena apa? Karena seorang prajurit tidak akan memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Tidak akan mengutamakan kepentingannya. Tetapi dia hanya akan mengutamakan kepentingan komandannya. Itulah prajurit. Amin. Ya, itu prajurit. Seorang prajurit harus berusaha menyenangkan komandannya. Dia tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya, tetapi dia akan berusaha untuk menyenangkan hati komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Kalau dia tidak prajurit yang kuat, dia tidak akan bisa menyenangkan hati komandannya. Dia tidak akan sanggup mengikuti perintah komandannya kalau dia tidak kuat. Karena kalau seorang prajurit, segala kebutuhannya, segala kepentingan dirinya akan dilupakan. Dia hanya akan mengutamakan, memikirkan kepentingan komandannya. Ini bukan perkara mudah, ini sulit. Komandan kita adalah Tuhan. Komandan kita adalah Tuhan. Kitalah dulu yang mengoreksi diri kita. Kita koreksi dulu diri kita. Apakah kita sudah hanya menyenangkan hati komandan? Atau apakah kita hanya memikirkan kepentingan kita? Kita apa foto-fotoi? Makanya perlu harus kuat. Kalau menjadi jemaat Tuhan yang kuat, yang luar biasa seperti Paulus ini, inilah yang tidak memusingkan dirinya. Nyawanya pun dia tidak pikirkan, hanya untuk menyenangkan Yesus. Karena dia sudah berhutang banyak sama Yesus. Dia sudah sangat menyesal karena sudah terlalu banyak murid Yesus yang dia bunuh. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku sekalian,
Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat iman. Menjadi jemaat yang kuat radikal. Bukan untuk kepentingan gembala, tapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya Tuhan senang. Amin, Ibu Bapak. Jelas di sini dikatakan, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tetapi seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tuhan panggil kita. Kalau komandan memanggil kita bagaimana? Komandan kalau dipanggil jam berapa, hari apa, situasi apa, hujan atau panas, prajurit harus hadir. Kalau komandan menelepon, begitu kan? Begitu, komandan, panglima harus taat. Tetapi Tuhan sering memanggil kita. Tuhan kan komandan kita. Kita dipanggil ibadah, ibadah, berdoa, berdoa. Ayo, ayo. Sering kita bilang, gak mau aku. Apa kita bilang sama Tuhan? Tunggu dulu Tuhan. Sama komandan mana bisa begitu? Kalau kita melawan sama komandan, aduh, turun pangkat. Tapi Tuhan komandan di atas daripada para komandan. Amin. Sering Dia memanggil kita pada saat-saat tertentu. Aku membutuhkanmu prajurit, katanya. Apa kita bilang? Tunggu dulu Tuhan, masih sibuk aku. Kerjaan belum siap. Ini belum siap, ini belum siap, ini belum. Tolong, tolong, tolong. Jadi hanya jemaat yang kuat, hanya anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang sudah melewati berbagai-bagai krisis dalam hidup ini, sehingga apapun yang diinginkan oleh Tuhan, dia sanggup penuhi. Karena dia sudah melewati kesesakan, penganiayaan, siksaan, penderitaan, semua terjepit, tersesak, pedih hati, dia sudah hadapi bersama dengan Kristus. Maka akan sangat mudah bagi dia untuk melayani Yesus. Melayani Yesus bukan perkara yang sulit lagi baginya. Dia tidak akan pusingkan lagi dirinya sendiri, tetapi dia hanya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan hanyalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau masih bele-bele, Ustadz Abdul Latif bilang bele-bele. Orang Makassar ya. Aku nggak tahu kata bele-bele. Kalau menjadi orang Kristen yang bele-bele, aduh, nggak bisa jadi prajurit. Prajurit kapan saja harus hadir. Dan kalau kita bisa menyenangkan hati komandan, maka kita akan naik pangkat. Pasti naik pangkat. Naik pangkat. Naik pangkat. Kalau naik pangkat, gaji pun naik. Amin. Ibu bapak mau naik pangkat. Jangan bukan pangkat jasmani maksudku, pangkat rohani. Haleluya. Pangkat rohani. Asing mau jasmani perkudi mai. Mangihu deui. Sota pangido belianon deui. Pangkat rohani. Iman kita naik. Luar biasa itu. Menyenangkan hati Tuhan. Jadilah kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Mazmur 73 ayat 25. Inilah orang yang kuat dalam Tuhan, yang hanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa orang ini.
Mazmur 73. Siapa gerangan, ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini nyanyian pula ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi hanya Tuhan yang dia ingini. Itulah seorang prajurit. Amin, Ibu Bapak. Tuhan mencari prajurit-prajurit. Tuhan sekarang sedang membangun pasukannya. Dia sedang membangun pasukannya sekarang. Apakah itu saya? Apakah itu saudara? Tergantung bagaimana kita mau dijadikan Tuhan pasukannya. Maka dia menyediakan berbagai-bagai persoalan hidup di dunia ini, supaya kita mengalaminya, kita diproses di dalamnya, dan mengandalkan dia saat menghadapinya. Maka kita akan menjadi prajurit yang kuat. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, tak sulit bagi kita menyenangkan hati Tuhan. Tak sulit bagi kita melupakan diri kita, tetapi hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri di bawah. Kita angkat lagu. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami umat kesayangan-Mu, anak-anak-Mu juga, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, prajurit-prajurit-Mu yang senantiasa melakukan perintah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum
Kuasa-Mu terlebih besar, melebihi kuasa yang ada di dunia. Tuhan kami terlebih besar daripada segala Allah yang ada. Kami berlindung kepada Tuhan. Kami mempercayai seluruh firman-Mu. Biarlah kami sanggup untuk melakukannya, sanggup hidup di dalam firman yang kami dengarkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang sanggup mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatu. Kami boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan, di dalam kemenangan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih dan pengurapan Roh Allah yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati kami, seluruh sidang jemaat-Mu ini, di dalam segala persoalan pergumulan hidup mereka. Engkau yang melihat, mengetahui satu persatu tiap-tiap keluarga rumah tangga. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Segeralah ulurkan tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu. Tolonglah kepada mereka semua. Segarkanlah roh mereka, iman mereka. Berilah pertolongan, berilah jalan keluar di dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Cukupkan bagi semua umat-Mu yang berkekurangan. Berkati pekerjaan, mata pencaharian, usaha mereka, segala sakit penyakit Engkau jauhkan, dan berilah umur panjang, kesehatan yang berlimpah-limpah. Anak-anak sidang jemaat-Mu berkati semuanya, baik yang bersama dengan orang tua maupun yang jauh tidak bersama dengan
orang tuanya. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.